terlaporkan itu 6 orang dengan catatan 5 sudah ditemukan dan satu masih dalam pencarian. Tentu saja ini akan terus kita update sekiranya ada temuan-temuan baru di lapangan. Saya kembalikan, Mbak. Ya, lalu bagaimana dengan penanganan sementara di sana? Pengungsian tadi Anda sebutkan ada di beberapa tempat begitu ya. Lalu terkait dengan kebutuhan bagi para warga yang mengungsi ini, sejauh ini bagaimana kondisinya? Iya, para warga sudah mulai melakukan evakuasi dengan dibantu oleh BPBD dan TNI Polri mulai dari dini hari tadi. Dan ini eh, memang baru dalam proses penyiapan lokasi pengungsian oleh pemerintah daerah. Tadi seperti yang saya sampaikan ada di beberapa desa dengan memanfaatkan bangunan sekolah. Nah, ini segera kita sudah mendapatkan data awal jumlah pengungsi untuk bisa kita tentukan dan siapkan kebutuhan-kebutuhan darurat pengungsi seperti terpal, tempat tidur, logistik permakanan maupun non permakanan, toilet darurat dan seterusnya. Kita harapkan ini dalam 1 hingga 2 kali 24 jam ke depan itu sudah bisa kita sediakan. Lalu kondisi di sana saat ini apakah masih ada hujan abu atau seperti apa? Bisa Anda gambarkan? Dari laporan per pagi ini, aktivitas erupsi sedikit menurun, meskipun ini masih dalam aktivitas yang cukup dan sangat aktif ya. Seperti kita lihat dalam visual yang terlihat sekarang. Jadi eh, kondisi saat ini hujan abu itu masih ada sisa dari aktivitas sejak tadi malam. Dan kita tentu saja menghimbau dan kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk benar-benar disiplin untuk meninggalkan kawasan dengan radius 7 km dari pusat gunung. Sekali lagi 7 km dari puncak gunung. Jadi ini yang perlu kita perhatikan untuk menghindari jangkauan dari lontaran material vulkanik. Ini kita harapkan benar-benar masyarakat bisa benar-benar disiplin untuk sementara meninggalkan dulu eh, tempat yang masih masuk radius 7 km. Nanti sekiranya kondisi mulai aktivitas erupsi mulai menurun, baru kita lihat kondisi properti atau aset atau rumah kita masing-masing. Baik, lalu kami juga mendapatkan informasi ada korban luka di sana. Bagaimana penanganannya? Sudah mendapatkan perawatan medis yang cukup di sana? Untuk kondisi korban atau masyarakat yang luka, baik luka ringan, luka maupun luka berat yang membutuhkan perawatan hingga saat ini sudah kita mobilisasi ke puskesmas dan vaskes-vaskes terdekat. Tentu saja ini menunggu asesmen lebih lanjut sekiranya diperlukan untuk penanganan yang lebih tas lebih lengkap, tentu saja ini akan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat. Artinya fungsi-fungsi kedaruratan sudah berjalan dan ini masih dalam tahap penyiapan asesmen darurat, tetapi ini tetap berjalan di lapangan dan kita harapkan sekali lagi dalam 1 2 kali 24 jam ke depan penanganan masyarakat terdampak ini sudah bisa kita lakukan dengan baik. Lalu terkait dengan korban yang masih dicari, korban yang hilang, bagaimana upaya evakuasi yang dilakukan? Untuk sementara pencarian korban tentu saja melihat kondisi dan situasi dari aktivitas erupsi. Artinya tentu saja keselamatan para tim pencari juga harus kita utamakan, tetapi juga merujuk dan mengacu kepada laporan dari anggota keluarga atau masyarakat yang melaporkan kepada Basarnas setempat. Jadi upaya pencarian sedapat mungkin terus dilakukan, tetapi tetap memperhatikan kondisi-kondisi lingkungan atau kondisi-kondisi dari material lontaran material vulkanik yang terjadi saat ini. Baik, lalu tenaga kesehatan di sana maupun tim SAR dan juga petugas yang membantu penyelamatan atau evakuasi di sana, bagaimana? Apakah sudah lengkap begitu apa yang mereka butuhkan dan juga apakah ada kendala yang dialami di sana? Untuk saat ini Basarnas sudah bekerja dengan kekuatan personil dan alat perangkat yang ada karena Lewotobi laki-laki ini bukan erupsi baru saja. Artinya proses erupsi ini status level 3-nya itu sudah dari
pertengahan tahun 2003 lalu. Jadi ini sudah cukup aktif dan sudah komponen-komponen Basarnas yang ada juga cukup lengkap. Tetapi memang aktivitas dari tadi malam itu luar biasa ya. Sehingga akan memerlukan komponen-komponen tambahan, komponen-komponen pendukung dengan sumber daya yang ada. Dan tentu saja segenap kementerian dan lembaga serta instansi terkait, BNPB juga akan menurunkan dukungan alat perangkat personil dan tentu saja anggaran untuk menjamin bahwa upaya tanggap darurat di Lewotobi laki-laki ini bisa efektif dan seefisien mungkin. Ya, baik. Lalu selanjutnya ini terkait dengan warga, begitu apakah ada yang masih terus ada laporan terkait keluarga anggota keluarganya yang hilang atau seperti apa, Pak? Untuk pelaporan itu tetap tentu saja terus dibuka, baik itu kami sampaikan masyarakat bisa melaporkan melalui perangkat desa ataupun langsung ke posko Basarnas yang ada di beberapa titik di lapangan. Tetapi hal penting yang perlu kita himbau kepada masyarakat, sedapat mungkin gunakan masker ketika ada di luar ruang dan sekali lagi hindari dulu jarak 7 km. Jadi jika ada anggota keluarga yang hilang atau belum ditemukan, segera laporkan kepada bisa ke perangkat desa ataupun posko Basarnas yang sudah ada di lokasi dan ini akan diteruskan upaya pencariannya oleh Basarnas dengan melihat tentu saja melihat kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Ya, kami ingin konfirmasi lagi, Pak, untuk statusnya saat ini berarti awas atau siaga 3? Status Lewotobi laki-laki per pukul 00 tadi malam itu statusnya level 4 atau awas. Jadi Hmm. tidak diperbolehkan sama sekali beraktivitas dalam radius 7 km. Hmm, baik Pak. Lalu saat ini apakah ada imbauan begitu titik-titik ataupun juga radius berapa untuk warga bisa beraktivitas, kemudian juga titik mana saja yang rawan ataupun juga paling siaga begitu atau paling awas? Ya, untuk daerah terdampak itu ada 3 kecamatan dengan total 14 desa. Pertama Kecamatan Wulanggitang itu yang paling dekat dengan 6 desa yang harus sementara eh, mengungsi. Kemudian Kecamatan Ilebura itu ada 4 desa yang sementara harus mengungsi masyarakatnya. Dan Kecamatan Titehena itu juga ada 4 desa. Ini yang tadi kami sampaikan ada sekitar 10.000 total 10.295 jiwa masyarakat yang saat ini harus kita pindahkan dulu untuk sementara dari radius 7 kilometer ini. Jadi di daerah-daerah 3 kecamatan ini dan masyarakat setempat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki ini sebenarnya sudah memahami daerah-daerah yang berisiko karena sekali lagi ini bukan proses yang baru saja terjadi, tetapi sudah tahap dari pertengahan tahun lalu, sehingga ini saatnya memang kita kosongkan dulu 7 kilometer ini sampai kondisinya benar-benar cukup kondusif untuk masyarakat bisa mengecek kembali rumah masing-masing. Ya, lalu kan ini kami dapat informasi Pak bahwa ada terus korban terus bertambah begitu, data korban terus bertambah. Sedangkan dari BNPB tadi yang disebutkan baru ada 6 yang meninggal dunia. Ini apakah masih memungkinkan akan terus ada laporan korban lainnya? Wah, untuk laporan korban jiwa itu masih terus kita sinkronkan dengan kantor SAR setempat dan juga BPBD provinsi maupun Kabupaten Flores Timur. Dan ini akan dinamis ya, ini akan dinamis dan kami akan terus update begitu update jumlah korban dan itu sudah tervalidasi baik itu ke SAR sendiri maupun ke BPBD atau perangkat desa setempat. Kami akan segera update. Ini karena ini pasti akan dinamiknya akan cukup tinggi pada kondisi-kondisi kedaruratan seperti ini.